Salam pembelajar. Salam membelajar. Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Pada kali ini kita bertemu dalam proses pembelajaran. Kita nyamakan pembelajaran jarak jauh ya melalui podcast yang akan disiarkan melalui beberapa kanal media sosial dan media pembelajaran lain Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Ada satu topik yang cukup menarik ketika kita diskusikan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, yaitu workplace learning. Bagaimana proses pembelajaran itu bisa terlaksana di tempat kerja. Nah, dalam pembahasan tersebut kita tentu akan sangat terdorong sekali mendapatkan informasi lebih detail bagaimana pembelajaran dan strategi-strategi pembelajaran di dalam proses atau strategi adaptasi pembelajaran yang bisa diterima oleh para insan pembelajar semua yang telah berjalan di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Pak Hamdan. Ini tampang Bapak ini sudah semakin sumringah, bahagia. Karena kebetulan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah lolos untuk mengikuti tahap WBBM. Siap, Alhamdulillah. Ini menjadi satu pemantik semangat untuk seluruh pegawai, seluruh komponen yang ada di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk terus berkinerja dengan baik. Baik Bapak Kepala Balai, kita menyinggung bagaimana strategi adaptasi instansi dalam proses pembelajaran, dan sangat menarik sekali apa yang berkembang di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini sudah menerapkan beberapa strategi-strategi bagaimana pembelajaran itu tidak menitik beratkan pada pelatihan klasikal. Nah, kira-kira bagaimana gambaran yang sudah berjalan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sekarang ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Hamdan, Bapak dan Ibu, serta para pemirsa kanal YouTube dan kanal Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, ya, dimanapun berada. Jadi terkait dengan berbagai macam strategi pembelajaran di Balai Diklat Jateng memang telah dilakukan, ya, tidak hanya klasikal, ya. Learning strategi ini ada namanya juga pembelajaran jarak jauh, kemudian juga ada MOOC, ya. Kemudian berikutnya, ya, kami mengembangkan satu metode di mana coaching dan mentoring ini berjalan di setiap satuan kerja, di mana peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di Balai Diklat ini bisa melekat di satkernya, ya. Misal begini, di setiap pelatihan para peserta yang dihadirkan dari satuan kerja yang hadir mengikuti pelatihan di Balai Diklat itu harus menyusun action plan, ya kan? Menyusun action plan, ya, kemudian harus diketahui oleh kepala satkernya, ya, apa yang mau dilakukan setelah dia mengikuti pelatihan di Balai Diklat ini, ya. Kemudian juga harus diseminarkan di hadapan para penguji di Balai Diklat ini, kemudian mereka bawa untuk dilaksanakan. Dan ini sangat efektif, ya. Bagaimana mereka bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapat, kemudian untuk dilaksanakan di tempat kerjanya. Nah, ini bagian dari learning strategi kita. Ya. Itu Pak Hamdan. Jadi semua pelatihan ya Pak ya? Iya Pak, semua pelatihan. Kalau umumnya kan pelatihan yang ada tindak lanjut setelah pelatihannya. Nah, itu kan latsar sama kepemimpinan. Betul. Berarti ini seluruh pelatihan teknis sudah diterapkan hal yang sama. Iya, seluruh pelatihan teknis Balai Diklat Jateng mencoba menghadirkan ada namanya action plan itu. Jadi rencana tidak lanjut ketika sudah kembali ke tempat kerja. Betul. Kemudian berikutnya nanti setelah mereka kembali dan mengimplementasikan yang menjadi action plan itu, kita akan melihat. Kita akan melihat pada saat kita akan melakukan evaluasi pasca pelatihan. Kita lihat. Jadi disinilah
kebermanfaatan dari sebuah pelatihan itu nyata. Gitu. Dan ini yang kemarin juga, ini bagian yang pada saat kami pra evaluasi dengan TPN, ya, kami juga mencoba menghadirkan ini kepada para evaluator, dan ternyata hasilnya beliau-beliau ini sangat mengapresiasi, Pak. Berarti begini, peserta ini dianggap sudah lulus, iya, tapi mereka masih terikat dengan proses yang namanya coaching, mentoring, iya. Dan mereka pun di sana ada satu keharusan untuk sharing knowledge-nya. Betul. Wah, ini berarti secara apa namanya itu? Kita menyebutnya itu 1, 2, 3 menyeberang pulau itu pulaunya terpenuhi semua. Iya, betul Pak Kamdan. Pelatihannya selesai. Pelatihannya selesai. Mereka masih melakukan proses coaching. Coaching juga. Melaksanakan implementasi yang dia rancang. Betul. Kemudian dia menggetok tularkan. Betul. Kepada pegawai yang lain. Betul. Okay. Inilah korpu sesungguhnya jadinya, ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Sebelum melaksanakan hal itu, Pak, kita kan tadi dibilangkan ada PJJ, kemudian ada e-learning, ada MOOC, kemudian ada pelatihan klasikal, kemudian ada proses coaching mentoring yang melekat ataupun tidak melekat nih dalam proses pelatihan. Kita tentu akan melakukan analisa kebutuhan pengembangan itu tersendiri. Jadi proses AKD atau AKP lah, kalau dulu kan AKD ya, sekarang kan AKP. Bagaimana strategi yang berjalan di Badan Hukum dan HAM ini sampai bisa menetapkan strategi, oh ini e-learning, ini MOC, ini klasikal, kira-kira seperti apa itu? Iya, jadi begini ya, ketika kita menetapkan jenis-jenis metode metode pembelajaran itu tentu kita melihat ketersediaan anggaran yang ada. Kemudian seberapa juga antusias orang, para pegawai akan mengikuti pelatihan, ya. Karena saya lihat misal begini, Pak, ada satu pembelajaran yang kita coba dengan metode PJJ misalnya, karena itu memang peminatnya banyak, Pak. Nah, peminatnya banyak. Tentu kita tidak bisa menghadirkannya dengan metode klasikal, ya kan, gitu. Nah, jadi kembali ke peminat juga, kalau itu banyak betul kami coba dorong untuk PJJ, ya. Dan itu efektif dan ternyata juga hasilnya cukup bagus juga, karena memang peserta ini betul-betul ingin mendapatkan, ya, pengembangan kompetensi yang diharapkan, gitu ya. Jadi ketika ini PJJ, walaupun kita launchingkan PJJ, ya, baik dalam bentuk berbagai pelatihan PJJ yang ada namanya yang kayak di webinar kan, atau apa ya, itu COP gitu ya, COP, Community of Practice, ya, itu orang mengikutinya luar biasa dan mereka aktif, gitu loh. Dan kita mendengar ya bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM itu punya satu inovasi silaba itu, ya, sistem informasi tentang pelatihan. Itu kan bisa mendorong bagaimana peserta itu memenuhi keinginan kompetensinya. Nah, betul. Jadi ini yang kayaknya semakin memperkaya bagaimana strategi pengembangan itu berjalan di Balai Diklat Hukum dan HAM. Praktis. Dan ke depan ini menjadi salah satu pionir inovasi dalam penilaian WBBM. Iya. Iya. Mungkin itu Pak Kamdan. Baik. Terima kasih pada Bapak Kepala Badiklat, para pemirsa semuanya. Demikian apa yang bisa kita dengarkan penjelasan terkait dengan metode pembelajaran adaptif, ya, berkaitan dengan kita tidak lagi mendominankan pelatihan klasikal, tapi kita sudah bisa mengetahui banyak menu-menu pembelajaran pengembangan yang bersifatnya tidak lagi klasikal, tapi variasinya semakin banyak justru berada di tempat kerja masing-masing. Semoga kita semuanya menjadi insan pembelajar dan tidak henti-hentinya kita belajar sampai kapanpun, dimanapun, dalam ruang waktu dimanapun kita berada. Saya undur diri, terima kasih, salam pembelajar. Salam pembelajar. 5-10.